Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, PAUD dan SD Mutiara Umat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua adalah kabar baik, sebagaimana Ustadz juga dalam keadaan yang baik. Anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah bulan, kalau di dalam bulan Islam dinamakan bulan apa? Betul sekali, bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini ada sebuah peristiwa besar, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ceritanya, dulu di daerah Mekah itu 2000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad diutus, itu diutuslah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tugas dari Nabi Ibrahim adalah untuk menyadarkan manusia agar manusia senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian menuntun manusia untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail ke daerah Mekah. Di sana mereka berdua memperbaiki dan membangun kembali sebuah tempat suci yang dinamakan Ka'bah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, maka Ka'bah kemudian menjadi tempat pemukiman sebuah kota yang besar. Nabi Ismail mengajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Apa itu? Mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, beberapa ribu tahun kemudian, lama-lama orang sudah bergeser. Yang semula menyembah kepada Allah, lama-lama sedikit demi sedikit mereka lupa terhadap apa yang didakwahkan oleh Nabi Ismail dan didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka kemudian meninggalkan agama, menyembah kepada apa? Menyembah kepada batu, menyembah kepada patung. Mereka membuat batu besar dinamakan Hubal. Mereka sembah, mereka mintai sesuatu. Jadi mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka membuat tandingan-tandingan, membuat Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mereka juga melakukan kerusakan, melakukan ketidakbaikan. Mereka membunuh anak-anak, perempuan. Mereka suka berjudi, suka mabuk. Masyarakatnya rusak. Di tengah yang seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada semua orang agar semua orang mendapat pelajaran dan mendapat petunjuk apa yang baik, apa yang baik mengantarkan manusia ke surga, dan yang buruk mengantarkan manusia ke neraka. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kebaikan dan keburukan, menunjukkan jalan ke surga dan menunjukkan jalan ke neraka, adalah Muhammad. Maka pada tahun gajah, lahirlah seorang anak, bayi laki-laki yang ganteng, yang namanya Muhammad. Anak-anakku sekalian, maka kemudian
Muhammad ini tumbuh dan besar dalam situasi yang sulit. Beliau lahir ketika ada serangan dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Mengapa Abraha kok menyerang Mekah? Karena Abraha iri di Mekah, kotanya besar dan banyak orang ingin beribadah di Mekah. Maka dia membuat sebuah tempat ibadah di negaranya yaitu Yaman, tetapi tidak ada yang pergi beribadah ke sana. Dia iri, akhirnya dia ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung yang dinamakan sebagai burung ababil untuk apa? Untuk menghancurkan pasukan gajah. Anak-anak sekalian, maka pada tahun itu disebut sebagai tahun gajah, dan pada tahun itulah lahir Muhammad. Anak-anakku sekalian, Muhammad kecil ini kemudian sebelum lahir ya, itu sudah mengalami kesulitan ya, karena ketika di dalam kandungan bapaknya bayi ini pergi berdagang ke daerah Palestina sana, ke daerah Gaza, menempuh perjalanan yang sangat panjang lebih dari sebulan, dan kemudian ketika kembali sampai di sebuah kota yang bernama Madinah, beliau sakit dan akhirnya Abdullah meninggal. Nah, maka sebelum lahir Nabi Muhammad ini hidup dalam keadaan yatim. Ketika Nabi Muhammad lahir, senang sekali keluarganya karena ada anak laki-laki yang lahir. Anaknya tampan, baunya wangi. Kemudian apa? Kemudian diasuhlah oleh ibunya yang bernama Aminah. Bapaknya tadi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Nah, hiduplah mereka berdua, diasuhlah Muhammad dengan kasih sayang. Kemudian ketika umur 6 tahun lagi-lagi ibunya meninggal dunia. Akhirnya di umur 6 tahun Muhammad menjadi yatim piatu. Anak-anakku sekalian, itulah kesulitan yang dialami oleh Muhammad sewaktu kecil. Anak-anakku sekalian, kemudian diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Usianya waktu itu kalau sekarang sudah SD, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Diasuhlah oleh beliau sampai umur 8 tahun. Anak-anakku sekalian, ternyata penderitaannya belum berakhir. Setelah 8 tahun, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Akhirnya diasuh oleh paman. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi Muhammad inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Tugasnya apa? Tugasnya menunjukkan kepada semua manusia, memberi petunjuk kepada semua manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang boleh kita lakukan, mana jalan yang tidak boleh kita lakukan, mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka. Tanpa Allah mengutus Nabi Muhammad, maka kita tidak akan tahu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana jalan yang ke surga, mana jalan ke neraka. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah dan merasa senang, merasa bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Ya, kita merasa gembira, kita merasa senang. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan mengikuti beliau kita akan menjadi selamat semuanya. Demikian ya yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya
anak-anakku semuanya, ustadz-ustadz semuanya bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.